Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak tentunya di rumah selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, kali ini anak-anak ingin belajar dengan Ustazah Nur tentang tanaman ciptaan Allah. Nah, anak-anak, tanaman itu banyak sekali jenisnya loh. Banyak sekali bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan. Kali ini anak-anak ingin belajar dengan Ustazah Nur tentang tanaman pangan dan tanaman buah. Mari kita saksikan. Yang pertama adalah padi. Anak-anak, kali ini Ustazah Nur akan menerangkan tentang tanaman padi. Dengarkan ya sayang ya. Tanaman padi adalah tanaman yang menghasilkan beras. Biasanya ditanam oleh bapak tani di sawah pada waktu musim penghujan. Tanaman padi tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang sangat tinggi. Dan tanaman padi terdiri dari akar, batang, daun, dan malai. Tanaman padi sudah bisa dipanen kalau padinya sudah menguning. Dan padi yang kering dirontokkan dari malai dan biji-bijinya dipisahkan dari kulitnya. Dari padi yang biasa kita sebut gabah itu diperolehlah beras. Nah, dari beras itulah yang kemudian ditanam menjadi nasi. Jadi anak-anak, nasi itu berasal dari beras ya. Tanaman pangan yang kedua adalah jagung. Anak-anak sudah kenal jagung? Iya, wah pintar, sudah tahu semua. Iya betul, jagung itu buahnya berwarna kuning ya. Kali ini Ustazah Nur ingin mengenalkan ciri-ciri dari tanaman jagung. Yang pertama, jagung merupakan tumbuhan yang tidak berkayu. Kemudian berakar serabut, kemudian mempunyai daun yang panjang dan berbunga. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dari tanaman jagung. Jadi, anak-anak, jagung itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Jagung itu bisa dibakar, bisa direbus, bisa dijadikan perkedel jagung, kemudian juga bisa dijadikan sop jagung, bubur jagung. Itulah berbagai olahan dari jagung. Tanaman pangan yang ketiga adalah singkong. Ya, siapa yang sudah tahu singkong? Singkong merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dan bergaris tengah. Daging singkong berwarna putih atau kekuning-kuningan. Singkong sendiri merupakan sumber energi yang kaya dengan karbohidrat. Nah, sekarang Ustazah Nur ingin mengenalkan ciri-ciri dari tanaman singkong ya. Yang pertama, berakar serabut. Kemudian batangnya berwarna coklat dan berruas-ruas. Yang ketiga, bunganya berukuran kecil dan berwarna putih. Daunnya berwarna hijau. Tulang daunnya membentuk jari. Kemudian tangkai daunnya berwarna merah dan berujung lancip. Singkong sendiri panjangnya 20 sampai 60 cm. Dagingnya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Kulit dari singkong berwarna coklat dan dagingnya bergetah. Jadi anak-anak, itulah ciri-ciri dari tanaman singkong. Dan singkong sendiri bisa dibuat berbagai macam makanan. Siapa yang suka makan singkong? Iya. Olahan dari singkong bisa dibuat menjadi keripik singkong, kolak singkong, dan tape singkong. Tanaman pangan yang keempat adalah ubi, atau orang Cirebon sering menyebutnya bolet. Ya, kali ini anak-anak, Ustazah Nur ingin mengenalkan ciri-ciri dari tanaman ubi atau ubi jalar. Yang pertama, ubi mempunyai batang berbentuk bulat, tidak berkayu, dan tumbuhnya merambat. Ubi juga mempunyai bentuk yang bulat, tidak rata, dan juga ada yang berbentuk lonjong.
Dan ada juga yang berwarna putih, kuning, juga ungu dan memiliki kulit yang sangat tipis. Daunnya berwarna hijau dan berbentuk bulat dan juga lonjong. Bunga dari ubi sendiri bentuknya cantik loh, seperti trompet. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri dari tanaman ubi. Dari ubi sendiri, anak-anak bisa mengolahnya menjadi berbagai macam makanan. Bisa dijadikan cake ubi, bisa dijadikan keripik ubi, dan juga kolak ubi. Ya, anak-anak, nanti di rumah anak-anak bisa mencoba membuat berbagai macam makanan olahan dari ubi. Tapi jangan lupa harus dicuci terlebih dahulu ya, sampai bersih. Tanaman pangan yang kelima adalah kentang. Alhamdulillah sudah ada yang tahu kentang. Pertama, kentang mempunyai akar dan akarnya berserabut atau berakar tunggang. Kemudian batang dari kentang berbentuk segi empat atau segi lima, tidak berkayu dan bertekstur agak keras. Daunnya berwarna hijau, bentuknya oval, agak bulat dan meruncing. Dan bertulang daun menyirip seperti duri ikan. Daunnya berkerut-kerut dan permukaan bagian bawah daun berbulu. Kentang juga anak-anak ada yang mempunyai bunga dan ada juga yang tidak mempunyai bunga. Warna bunga dari kentang sendiri bervariasi, ada yang berwarna kuning dan berwarna ungu. Bentuk dari kentang sendiri ada yang bulat, ada yang oval agak bulat dan juga panjang. Dan kentang sendiri berwarna kuning, putih, dan merah. Jadi itulah anak-anak ciri dari tanaman kentang. Kentang juga bisa diolah menjadi kentang goreng, perkedel, donat kentang, dan lain-lain. Anak-anak yang soleh dan soleha, Ustazah tadi sudah menjelaskan berbagai macam tanaman pangan. Kali ini Ustazah ingin menjelaskan tanaman buah. Anak-anak, tanaman buah itu banyak sekali macamnya dan banyak sekali jenisnya. Dan semua itu adalah ciptaan Allah untuk manusia. Kali ini Ustazah ingin mengenalkan tanaman buah apel, pisang, dan jeruk. Dengarkan dan perhatikan ya nak. Nah, ini ada buah apel. Siapa yang tahu dan suka buah apel? Alhamdulillah, anak-anak sudah tahu buah apel dan anak-anak sudah tahu warna buah apel. Siapa yang tahu warnanya? Betul, ada yang berwarna merah dan juga hijau. Baiklah, Ustazah ingin mengenalkan apa sih buah apel itu? Perhatikan ya sayangnya. Buah apel mempunyai ciri-ciri. Pertama, berakar tunggang. Kedua, batangnya berbentuk bulat. Daunnya berbentuk oval atau bulat memanjang dan berujung lancip. Bunganya berwarna putih. Buah apel bisa berbentuk bulat, oval, dan kulit luar yang tipis. Kulit apel juga ada yang berwarna hijau muda, hijau tua, putih kemerahan, dan merah. Daging buahnya tebal sekali. Warnanya putih kekuningan. Anak-anak tahu apel itu mengandung vitamin apa? Wah, banyak sekali loh apel itu. Kandungan vitaminnya mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, dan juga mengandung vitamin C loh, dan juga vitamin lainnya. Nah, maka dari itu anak-anak harus suka dengan buah-buahan. Bukan hanya apel saja, tetapi juga dengan buah-buahan yang lain. Nah, bisa juga dibuat jus. Suka jus buah? Jus apel? Nah, enak sekali ya jus apelnya. Apalagi ditambah dengan susu, diberi es. Wah, hebat. Jadi anak-anak harus suka dengan buah-buahan. Jadi bukan hanya buah apel saja ya, tetapi juga dengan buah-buah yang lainnya. Selanjutnya adalah pisang.
Siapa yang tahu pisang? Suka pisang juga? Wah, hebat. Alhamdulillah anak soleh dan soleha sudah tahu. Betul, warna pisang itu ada yang kuning dan juga ada yang hijau. Enak tidak buah pisang? Enak dong. Siapa yang sudah tahu buah pisang atau tanaman pisang? Nah, kalau yang belum tahu, perhatikan ya, Ustazah ingin mengenalkan tanaman pisang. Tanaman pisang berakar serabut. Batangnya tidak bercabang. Daunnya berbentuk bulat, agak lonjong, memanjang dan melebar. Pelepah batangnya berongga dan mengandung banyak air. Bunga pisang biasanya juga disebut dengan jantung pisang. Buahnya tidak memiliki biji dan juga ada yang memiliki biji tapi rasanya agak asam. Buah pisang yang belum matang warnanya hijau. Yang matang berwarna kekuning-kuningan. Dan anak-anak tahu pisang itu mengandung vitamin apa? Wah, banyak sekali loh. Mengandung zat besi, vitamin A, B6, B3, vitamin C, B12, dan banyak lagi vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, anak-anak, kalau ini buah apa ya? Betul, hebat anak soleh dan soleha. Ini buah jeruk. Siapa yang suka buah jeruk? Pinter. Anak-anak harus suka makan buah-buahan ya. Siapa yang sudah tahu tanaman jeruk? Belum tahu? Kalau belum tahu, dengarkan Ustazah ya. Ustazah ingin mengenalkan tanaman jeruk. Tanaman jeruk itu berakar tunggang, mempunyai batang berbentuk bulat, daunnya berbentuk oval, jenis bunganya majemuk atau sempurna. Buahnya bulat, mempunyai kulit yang sangat tebal dan berwarna hijau juga kuning. Bijinya berbentuk bulat. Nah, anak-anak, kulit jeruk itu jika masih berwarna hijau, masih mentah, belum bisa untuk dimakan. Dan kalau sudah berwarna kuning kulitnya, itu sudah masak dan boleh untuk dimakan. Anak-anak, buah jeruk itu banyak sekali vitaminnya. Sama tadi seperti buah apel dan juga buah pisang. Buah jeruk juga banyak sekali mengandung vitamin C, B1, B9, dan juga mengandung serat yang sangat baik. Maka dari itu, anak-anak harus sering makan buah-buahan. Bukan hanya jeruk saja, tetapi juga apel, pisang, ada nanas, ada salak, dan macam-macam buah yang lain. Alhamdulillah anak-anak, hari ini anak-anak tadi dengan Ustazah sudah belajar mengenal berbagai macam jenis tanaman pangan dan tanaman buah. Tentunya tanaman pangan dan tanaman buah itu adalah ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah itu banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Dan anak-anak harus menjadi orang yang selalu pandai bersyukur. Dan jangan lupa ya, kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini belajar dengan Ustazah Nur. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pembelajaran tadi bermanfaat sekali untuk anak-anak. Dan anak-anak tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.